Dan bahkan itu jarang sekali dalam setahun itu bisa menamatkan juga beserta terjemahannya. Baik. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita adalah peristiwa-peristiwa sebelum Rasul SAW Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, yaitu semenjak kelahiran Nabi SAW. Baik, Nabi dilahirkan hari apa? Hari Senin. Oleh karenanya itu alasan Nabi SAW berpuasa di hari Senin. Nah sekarang saya lahir hari Rabu, boleh tidak puasa hari Rabu? Mengkhususkan karena saya lahir hari Rabu. Ya boleh, karena Rasul diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan syariat dan berlaku hukum dengan sendirinya. Kenapa ditanya oleh sahabat, engkau senang puasa hari Senin, Kamis? Jawaban Nabi SAW, karena hari Senin itu adalah di mana aku lahir, maka saya suka. Menjadi syariat buat Nabi karena beliau seorang Rasul, tapi bukan untuk umat. Kemudian untuk hari Kamis alasannya apa? Karena pada saat itu amalan-amalan manusia diangkat selama sepekan. Kalau dalam tahunan, bulan apa diangkat amalan-amalan manusia? Bulan apa? Ada ingat tidak? Bulan Sya'ban. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga, kata Aisyah, tidak pernah aku melihat Nabi SAW puasa hampir menyamai puasa Ramadan. Paling banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain selain Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Apa alasan Nabi? Saya berharap bahwa ketika amalan-amalan manusia diangkat, sementara juga saya sedang berpuasa. Nah, kemudian kalau dalam sehari amalan manusia diangkat juga pada waktu kapan? Pada waktu sore hari, asar, dan di waktu fajar, subuh. Oleh karenanya ada syariat apa? Ada zikir pagi dan petang. Di waktu subuh malaikat menyaksikan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir. Begitu juga di waktu asar sampai menjelang dengan waktu isya. Makanya itu waktu zikir pagi dan petang itu ada yang mengatakan dari pada asar sampai menjelang isya. Baik. Kita lihat Nabi SAW lahir pada hari Senin. Wa amma tarikhuhu, kalau punya kitab halaman 8 dilihat pada paragraf ketiga. Wa amma tarikhuhu fa huwa 'inda an-nadhimi fa huwa fil 'ashir min Rabiul Awal. Adapun tanggal kelahiran Nabi SAW menurut penulis kitab yang membuat bait-bait ini, 'inda an-nadhim. Nazim itu pembuat bait 100 bait tentang sejarah hidup ini. Fahuwa fil 'ashir, yang tahu bahasa Arab boleh lihat. Fahuwa fil 'ashir, pada tanggal 10 min Rabiul Awal, pada tanggal 10 Rabiul Awal. Jadi ada banyak pendapat. Jadi bukan tanggal 12 menurut penulis kitab. Makanya kelahiran Nabi itu tanggal lahirnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12 dan seterusnya. Wal masyhur, yang terkenal, yang banyak di lisan manusia. Wal masyhur kama qala 'indal jumhur, atau menurut mayoritas kebanyakan manusia, termasuk ahli ilmu juga, annahu wulida fi tsani asyar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal tsani asyar. Tsani itu 2, asyar itu 10. Nah 2 tambah 10 12. Hari ke-12 dari bulan Rabiul Awal. Wa huwa sahih. Nah di sini juga dipilih oleh penerjem, dipilih oleh pensyarah. Siapa pensyarah kitab ini? Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau penazimnya siapa yang membuat syair? Siapa? Ibnu Abil Is. Yang supaya tahu ya, Ibnu Abil Is yang membuat bait syairnya, yang mensyarah kitab ini. Banyak yang mensyarah kitab ini. Nah untuk kesempatan ini yang mensyarah adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin, sekarang masih hidup, mengajar di
Haramain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Wa huwa sahih, dan ini benar menurut Syekh. Lima thabata 'inda Ibnu Abi Syaibah, karena telah sahih, telah tetap dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah itu kumpulan hadis dan kumpulan asar fatwa sahabat. Fatwa sahabat. Kalau kita selama ini mendengar hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, siapa lagi? Imam Ahmad, hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Ad-Darimi, hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis riwayat Ahmad. Nah, ini salah satu riwayat perawi yang meriwayatkan ini di dalam kitab beliau adalah Ibnu Abi Syaibah, yang dalam kitabnya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Wal Juraqani, dalam bacaan yang lain wal Jawraqani. Wal Juraqani fil abatil, dan Jurqani fi abatil. Abatil itu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Jadi di sini Syekh memilih dua rujukan, Ibnu Abi Syaibah dan Jurqani. Nah, jadi ini salah satu perawi kitab ya. Imam Bukhari kita cuma dengarkan kutubus sittah atau kutubus tis'ah. Kutubus sittah itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ini sittah. Kalau tambah 9, siapa yang tahu 9? Maka yang dimaksud adalah Musnad Imam Ahmad tambah 1. Siapa lagi yang ke-8? Siapa yang tahu? Muwatta Imam Malik sama Ad-Darimi. Jadi 9 itu yang masyhur di kalangan muhaddisin, orang-orang para ahli hadis. Para ahli hadis. Nah, ada banyak. Baik. Kemudian kita lanjutkan. An Jabir, nah ini riwayatnya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah Ansor, Pak Ansor. Wa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas anaknya paman Nabi. Berarti Ibnu Abbas dengan Nabi apa? Sepupu. Tapi Ibnu Abbas ini Quraisy, orang Quraisy. Kalau Jabir Ansori. Semoga Allah meridhoinya bahwa sesungguhnya keduanya berkata, annahuma qala wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fil. Adalah Nabi alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Tahun gajah itu bukan pada tahun tersebut ya, tapi tahun yang masyhur yang menjadi pembicaraan di tahun itu. Pembicaraan itu. Contohnya kita. Saya lahir di tahun Covid. Tahun Covid itu terjadi pada tahun berapa? 2019, 2020 dengan 2021. Pokoknya ini tiga ini terkenal tahun Covid. Terkenal mengalahkan semua peristiwa-peristiwa besar. Nah begitu juga maksudnya lahir pada tahun gajah bukan pada plus tahun tersebut ya, tapi boleh jadi di antara tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Yaumal Isnain, pada hari Senin, As-Sani Asyar min Rabiul Awal, pada ke-12 dari Rabiul Awal. Maksudnya tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ini apa? Jadi ini riwayat dari Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas. Wala yu'rafu an ahadi minas sahaba siwa hadzal qawli, dan tidak diketahui dari salah seorang sahabat selain perkataan ini. Wa huwa a'lamul khalqi bihi wa hum a'lamul khalqi bihi, dan mereka adalah orang yang paling mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maktub bihi annahu wulida fi tsani asyar min Rabiul Awal. Maka yang menjadi ketetapan adalah beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi perkataan Syekh ini fihi nadhar, ada catatan. Di dalam syarah ulama yang lain ada hadis yang sahih tanggal 8 Rabiul Awal dari sahabat yang lain.
dari sahabat yang lain. Ala kulli hal, inilah diantara perbedaan pendapat para ahli sejarah menentukan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Adapun hadis Jabir dan Abdullah bin Abbas, mereka mengatakan hadis itu jalur sanadnya, perawinya itu lemah sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi dia masyhur, terkenal di lisannya manusia, terkenal di lisannya manusia. Makanya ada yang menetapkan tidak ada hadis yang sahih yang menentukan kapan Nabi SAW lahir. Karena kenapa? Pada zaman Nabi itu orang Arab itu tidak terkenal suka nulis. Kan buta, nahnu kaum al-ummi. Kan kaumnya Nabi apa? Buta, huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi jago dagang. Jago itu. Tapi kalau menulis belum tentu. Jadi untuk menulis sejarah itu kadang-kadang tidak tertulis dalam kitab-kitab sebagaimana sekarang. Kalau dulu terkenal diaria. Sekarang kan sudah berubah zaman, sudah jarang nulis pakai diari kan. Lebih banyak di mana? Media sosial. Dulu awal-awal Twitter, banyak komentar di Twitter. Sekarang kemudian pindah ke medsos yang lain. Seperti itulah. Setiap zaman punya kekhususan, kekhasan sendiri ketika mereka menulis sejarah. Ada juga yang masih tetap bertahan menulis catatan-catatan di bukunya. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi ta'yini syahrihi, paragraf berikutnya. Wa fi ta'yini syahrihi, dan pada ta'yin itu artinya menentukan syahrihi, bulannya. Wa huwa Rabiul Awal fi qaulil jumhur, maka dia adalah bulan Rabiul Awal menurut pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama yang dimaksud adalah bukan ulama fikih, atau ini yang dimaksud adalah ulama apa? Ahli sejarah. Jadi sesuaikan. Kalau lagi belajar hadis, berarti yang dimaksud ulama hadis. Kalau jadi lagi belajar fikih, berarti yang dimaksud fuqaha, ulama-ulama ahli fikih. Nah, beda kalau menyebutkan ulama yang lain, mereka akan menyebutkan ulama ahli hadis atau ulama ahli fikih. Nah, kita lagi belajar sejarah, maka yang dimaksud di sini adalah ulama ahli sejarah. Wa dzukira ghairuhu, dan disebutkan juga bulan yang lain. Berarti ada pendapat yang lain selain bulan Rabiul Awal. Nah, ini termasuk gambaran yang sangat jelas. Apa ini misalnya? Dalam Islam itu, ajaran Islam itu jelas. Tanggalnya kapan, waktunya kapan sholat, kapan waktunya, kemudian haji, kapan waktunya, ada bulan haji, bulan Ramadan kapan. Nah, Nabi lahir itu diantara kata para ulama menjelaskan rahasia kenapa hari kelahiran Nabi itu tidak dirayakan pada saat itu. Karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Mau merayakan baru apa betul hari ini? Tidak tahu pasti. Ini salah satu rahasia bahwa merayakan kelahiran Nabi itu tidak dianjurkan karena syariat tidak mendukung. Tidak mendukung sepakat kayak sholat maghrib. Berarti kalau sudah terbenam matahari ada sholat maghrib. Nggak ada yang bilang ini waktu sholat isya, ini waktu sholat subuh. Nggak ada yang ngomong begitu. Begitu juga bulan haji. Berarti bulan haji kapan? Bulan Dzulhijjah. Kapan mau puasa bulan Ramadan? Di bulan Syawal? Nggak mungkin. Pasti di bulan Ramadan ditentukan, pasti jelas waktu. Ibadah itu jelas, tidak samar-samar. Tidak sama-sama. Maka ini rahasia kata para ulama. Maka kelahiran Nabi SAW tidak dirayakan karena tidak diketahui tanggalnya pasti. Dan sebuah ibadah kalau tidak diketahui tanggalnya, kapannya, waktunya, maka itu tidak dianggap. Karena beribadah itu harus di atas yakin. Minimal kemungkinan besar dan mendekati yakin. Mendekati yakin. Baik. Ada orang sholat tapi dia yakin kayaknya ini bukan ibadah wajib deh. Sholat waktu. Saya niat sholat dulu, kayaknya ini bukan wajib deh. Hampir dekat wajib. Nggak mungkin dia yakin ini wajib. Begitu juga ketika dia sholat sunnah. Kayaknya ini saya yakin ini sholat sunnah bukan wajib. Maka kapan-kapan kalau nggak ada kesempatan ya saya nggak sempat sholat ini. Sholat rawatib misalnya. Seperti itu.
Wal atharul mutaqaddim, adapun asar yang telah lalu, asar siapa itu? Asar itu adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh para sahabat dan Nabi. Nah, asar yang telah lalu, mana asarnya yang dimaksud? Siapa yang tahu? Asar apa itu? Yang tadi sahabat siapa yang meriwayatkan tentang kelahiran Rasul? Sahabat siapa? Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas. Nah, wal atharul mutaqaddim an Jabir wa bin Abbas, adapun asar yang telah lalu dari sahabat Jabir dan Abdullah bin Abbas, yujzamu ma'ahu anna maulidahu sallallahu alaihi wasallam kana fi Rabiul Awal. Adapun asar yang telah lalu menjazmkan, jazm itu bukan hampir memastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di bulan Rabiul Awal, lahir di bulan Rabiul Awal berdasarkan dua asar tadi dari sahabat yang wa huwa yuwafiqu fi tarihihi, dan itu sesuai dengan cocok dengan sejarahnya, kama dzakarun nazim, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab ini. Wal 20 min Nasyan, tanggal 20 min Nasyan. 20 apa itu? Nasyan itu ungkapan bahasa Arab, artinya April. Jadi 20 April. Makanya bulan Komariah dengan Syamsiah nggak sama. Coba lihat kemarin 20 April tanggal bulan apa? Bulan apa kemarin? Yang kita baru lewat ini kan Mei. Bulan apa kalau kemarin? April, bulan Ramadan. Jadi ini sebagai bukti bahwa Komariah dan Syamsiah itu tidak sama. Karena kalau bulan Komariah cuma 29 atau 30. Tapi kalau Syamsiah ada 31, ada 30, ada 29. 29 atau 28? 29. Paling banyak apa? 28 atau 29? Paling banyak 31. Iya, 31 dengan 30 kan? Iya. Berseling. Tapi 28 dan 29 mana yang lebih banyak terjadi? 29. 28 terjadi 4 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Nah, seperti itu. Dan juga ada perubahan. Maka disebutkan penulis di sini Nabi SAW itu lahir 20 April, yakni fit taqwim, yaitu pada kalender sanat syamsiyah, tahun matahari yang dihitung berdasarkan peredaran matahari, bil ashhuri siryaniyah, pada bulan-bulan Siryaniyah. Bulan-bulan Siryaniyah itu bulan-bulan Masehi, dan kalender matahari itu dipakai oleh orang Yunani. Adapun kaum muslimin itu makanya bulan apa? Bulan Komariah. Karena sekarang yang mempelai adalah dunia, yang memegang adalah orang-orang yang berpatokan ke negeri Yunani zaman dulu, maka yang terkenal adalah Masehi. Hanya di negeri-negeri kaum muslimin yang mayoritas itu pakai bulan Komariah. Itu pun karena protokol internasional akhirnya diikutkan juga tanggal matahari yang kalender yang sebagaimana kita ketahui. Di Indonesia yang kita akan ingat tanggal Komariah kapan biasanya? Biasanya bulan Ramadan sama bulan apa? Bulan apa? Sama bulan Zulhijjah. Karena kan puasa toh. Puasa apa? Puasa Arafah ini tanggal 9 itu tanggal 10. Kan mau sholat Idul ada kan dari tanggal 1 mulai tanggal berapa? Tanggal 10 ya hari raya. Biasanya Indonesia cuma di bulan Ramadan sama Syawal itu karena hari raya sama Zulhijjah. Yang lain tidak terlalu terkenal. Maka dulu kalau saya lihat tanggal Komariah itu ada di bimbingan Islam di website Kementerian Agama. Tapi sekarang sudah nggak muncul lagi tanggal Islam. Tanggal Islamnya sudah nggak muncul lagi. Karena rujukan kita kan pemerintahan itu meropong. Kalau sekarang sudah agak susah. Kita pakai tanggal apa? Memang ada bulan Komariah, tapi bulan Komariah itu yang lain itu hanya berdasarkan apa? Berdasarkan perkiraan. Bulan Komariah berdasarkan perkiraan, tapi hampir betul. Tapi ada juga beberapa kesalahan. Karena namanya bulan itu harus dilihat. Oh, ini tanggal 1, ini tanggal 2. Sementara bulan tanggal 1 itu
hanya di beberapa tempat samar yang bisa terlihat. Kalau Syamsiah kan jelas matahari di negeri kita selalu terbit. Beda kalau di negeri suku Eskimo yang benua Antartika, benua selatan Antartika atau Antartika Utara, dan itu nggak jelas. Tapi kalau kita termasuk yang jelas. Yuwafiqu al-20 min nasyan, maka dia bertepatan tanggal 20 April. Jadi ada yang merujuk, kan sekarang sudah ada semacam APP canggih atau penghitungan yang canggih. Bahkan Anda lahir bulan Komariahnya kapan bisa diundur ke belakang. Ada. Tanggal lahir misalkan bulan Syamsiah kan kita tanggal misalkan 14 Agustus tahun berapa. Nanti bisa ada semacam perhitungan, kita bisa hitung kita bulan apa lahir dari bulan Komariah. Nah, mereka juga hitung ini ketika menghitung jarak sekarang sampai 1443 Hijriah atau sebelum Nabi SAW lahir, mereka melihat bahwa pada tanggal 20 April itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang menghitung seperti itu. Ada juga yang menghitung tanggal 10, ada yang menghitung tanggal 8. Kan berbeda angka sedikit kan, dekat-dekatan. Nah, dzakara hada an ahli hisab as-Suhaili fi Rawdil Unuf. Yang menyebutkan ini adalah ahli hisab, ahli bulan, ahli perhitungan ilmu falak as-Suhaili fi Rawdil Unuf wastab'adahu adz-Dzahabi, tetapi Imam Dzahabi tidak setuju. Imam Dzahabi yang punya kitab apa? Al-Kabair, dosa-dosa besar, Imam Dzahabi. Tapi Imam Dzahabi tidak setuju. Maka ini menunjukkan ada perbedaan pendapat di antara para Imam Dzahabi itu juga ahli sejarah, karena yang menceritakan kisah-kisah para ulama, Syiar A'lamin Nubala, sejarahnya para ulama-ulama yang mulia, Imam Dzahabi yang menceritakan. Maka dia tidak setuju dengan penanggalan Suhail tadi. Wastaba'adahu artinya, dan Imam Dzahabi menganggap jauh, ba'id, tidak setuju. Wa al-ashbahu sihatu hadzal qaul al-masyhur 'inda al-hassabain min ahli al-falak. Tetapi dan kecondongan asbah itu mirip, bahwa kesohihan pendapat ini yang terkenal adalah indal hassabi, menurut ahli falak, min ahli falak, anna maulidahu, sesungguhnya kelahiran Nabi SAW fi sanati syamsiyah, pada tahun Syamsiah Masehi, itu bertepatan tanggal 20 Nasyan, 20 April. Jadi Nasyan ini adalah bahasa Arab dari Januari, Februari, nah Aprilnya Nasyan. Ada yang sudah hafal tanggal yang lain? Allah, tidak tahu. Yang kita tahu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, itu bahasa apa? Itu dari bahasa apa? Bahasa Latin, tidak salah. Jadi bahasa Latin diambil, diserap di kata Inggris. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Januari, Maret, April, Mei, Mei, itu mirip. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda, ada ungkapan tersebut. Nah, jadi perlu dilihat. Wali ahli mutaakhiril falakiyin, menurut salah seorang ahli falak, ahli astrologi, ahli perhitungan, falakiyin yang terakhir, terakhir ini belakangan. Wa huwa Muhammad Basha, dia adalah Muhammad Basha min ulama Misr, dari ulama ahli falak dari mana? Dari Mesir. Risalatun fi isbati sihhatu qouli fi hadzal tarikh. Nah, beliau menguatkan pendapat bahwa Nabi SAW itu lahir pada tanggal 20 April, yang benar 20 April. Nah, 20 April Nabi SAW lahir. Nah, sampai di sini jelas. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke paragraf selanjutnya? Jelas? Masih jelas ya, berbicara tentang apa, tanggal Nabi SAW lahir. Tapi dia disepakati yang masyhur, yang terkenal, mayoritas ahli ilmu sejarah dan juga di lisan manusia, di tanggal 12 Rabiul Awal.
Tetapi ada satu catatan sebelum kita masuk pada tahun di mana Nabi SAW lahir. Nabi SAW wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. Kemasyhuran wafatnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih terkenal daripada tanggal lahirnya tanggal 12 Rabiul Awalnya Nabi. Jadi hati-hati yang mengadakan hari kelahiran Nabi. Nabi juga masyhur terkenal meninggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Lebih masyhur dari sekedar kelahiran Nabi. Kalau kelahiran Nabi tadi ada banyak perbedaan pendapat, tapi wafatnya Nabi itu hampir sepakat tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sebagai catatan. Nah, mereka sebagian kaum yang mengadakan kelahiran Nabi, apakah mengadakan kelahiran Nabi atau wafatnya Nabi? Maka itu juga kritikan sebagian ahli ilmu. Karena Allah alam kita tidak tahu, Allah Maha menghendaki ternyata hari wafat dengan hari lahirnya masyhur. Yang masyhurlah sama tanggalnya. Tahunnya yang beda. Tahunnya beda. Kemudian kita lanjutkan. Wa ammal 'amul ladzi wulida fihi. Adapun tahun alladzi yang wulida Nabi SAW lahir fihi pada tahun tersebut, bahwa 'amul fil, ialah tahun gajah. Wa fihi atharul mutaqaddim, sebagaimana athar yang telah lalu. An Jabir wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masih sama riwayatnya dengan tanggal yang sebelumnya. Wa huwa qaulul jumhur, itu adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Wa dzakara ba'dhum ijma'an, sebagian yang lain mengatakan kesepakatan para ahli ilmu. Tapi mayoritas ahli ilmu tidak sampai ijma', tidak sampai sepakat. Ada yang mengatakan selain tahun gajah. Ka Ibrahim bin Munzir al-Hizami, seperti Ibnu Munzir, ijma' mengatakan Nabi SAW lahir tahun gajah. Wal Khalifah Ibnu Khayyat, dan Khalifah Ibnu Khayyat ini nama-nama ulama yang mengumpulkan ijma'nya para ulama. Di akhirin wa wasafa as-Salihi fi subulil huda war rasyad, naqala al-ijma' bi kauni mubalaghatan wal ab. Dan menurut ulama lain as-Salihi, bahwa yang mengatakan sepakat para ulama itu terlalu berlebihan. Ada ulama yang lain mengatakan selain tahun gajah. Sebab perbedaan pendapatnya mana? Siapa yang tahu? Kenapa tidak ijma? Karena tadi sudah disinggung bahwa tadi kan sebagian ulama menghubungi hadis Jabir dengan hadis siapa tadi? Abdullah bin Abbas itu lemah, maka tidak bisa dijadikan sandaran. Makanya yang menghukumi sahih bisa dijadikan hujah, seolah-olah sepakat ini dalil pasti. Sebagai ulama yang lain mengatakan itu hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah, itu hanya sekedar pendukung. Makanya Sholihi mengatakan fayakunul naqalal ijma' bi kauni mubalaghatan. Orang yang menukil ijma' itu terlalu berlebihan. Padahal enggak sampai ijma' para ulama. Jadi semua kita itu ada perbedaan pendapat, bukan cuma di ilmu fikih, bahkan sampai akidah, sampai bahasa, bahkan dalam masalah sejarah juga ada perbedaan pendapat. Sejarah ada perbedaan pendapat. Wal azhar wallahu a'lam, yang nampak. Nah ini saya penulis ini yang mensyarah ini. Wal azhar itu yang nampak bagi saya. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha tahu. Anna haula aradu ijma'an khasan wa huwa ijma'ul muhaddisin. Bahwa mereka itu menginginkan ijma' secara khusus, bukan ijma' kaum muslimin secara umum, yaitu ijma'nya para ahli hadis. Itu pada pada tahun apa? Tahun gajah. Pada tahun gajah. Fa yakunul ijma' al-madhkur fi kaunihi wulida fi 'amil fil, maka yang dimaksud ijma' yang disebutkan tadi al-madhkur fi kaunihi, yaitu di mana kelahiran Nabi SAW pada tahun gajah, yuradu bihi ijma' ahlul hadis man naqalatihi wa ruwatihi.
Yang dimaksud adalah kesepakatan para ulama alul hadis, orang yang menukilnya dari para perawinya. Ini sebagai faedah, para ulama hadis itu juga terkenal dengan ahli sejarah. Terkenal dengan ahli sejarah. Jadi sebagai faedah ya, para ulama hadis itu terkenal rata-rata hampir semua ahli sejarah. Karena kenapa? Karena di antara menilai hadis itu sahih, di antaranya bisa dilihat dari sejarah. Contohnya gimana? Ada yang mengatakan bahwa awal-awal di Madinah Nabi itu sudah minta pajak sama orang Yahudi. Hadisnya palsu. Karena Nabi bisa menguasai orang Yahudi, bahkan mengusir dari kampung Madinah, kota Madinah pada saat itu kapan? Setelah perang apa? Perang dengan orang Yahudi yang berkhianat dalam perang Khandaq. Menusuk dari belakang. Kemudian Nabi mengepung kampung mereka. Baru itu mereka diusir. Kalau mau tinggal bayar pajak, kemudian kebun-kebun mereka itu diambil bagian dari dan dimasukkan kepada harta kaum muslimin. Itu pada tahun sekitar 5 sampai 6 Hijriah. Nah, kalau di awal-awal Nabi sudah minta pajak, berarti pada tahun keberapa Hijriah? 1, 2 Hijriah. Enggak mungkin berarti hadisnya palsu. Jadi orang ahli itu harus mengetahui ahli sejarah, mengetahui sejarah. Maka dahulu ada khalifah mengatakan ini hadis Nabi, datang ulama hadis wah itu palsu. Kenapa? Berlandaskan sejarah ini kejadian. Maka orang yang mengetahui sejarah itu penting. Nah, seperti orang yang bilang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkenal kan ulamanya? Para ulama memuji kawan maupun lawan. Katanya dia Wahabi. Padahal Syekhul Islam itu abad ke-7 Hijriah, ke-8. Imam Muhammad yang Wahabi itu abad ke-12. Gak mungkin lah yang mati duluan ngikut yang belakangan. Ketahuan apa? Nggak paham sejarah, cuma ngikut orang saja. Ketahuan. Katanya Imam Syafi'i itu Asy'ari. Padahal Imam Syafi'i duluan. Seperti itu contohnya. Jadi kalau orang paham sejarah itu kuat fondasinya. Dia punya banyak cerita. Kalau ceramah disinggung sejarah dikit aja selesai waktu dan seterusnya. Jadi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Presiden pertama Indonesia. Siapa? Presiden Soekarno. Jas merah. Baik. Termasuk sejarah negeri kita sendiri. Nah, kita lanjutkan. Wa ammal khilaful jari. Adapun khilaf perbedaan pendapat al-jari yang terjadi antara para ulama, fa huwa khilafun madhkur inda ghairihim. Maka itulah perbedaan pendapat di luar ulama ahli hadis. Man naqalatihi min naqalati siratil akhbarin nabawiyah, di antara para penukil sejarah Nabi. Naqalah itu artinya para penukil sejarah. Penukil sejarah itu orang yang berkecimpung dalam dunia sejarah. Dia yang menukil, dia yang mencatat, yang meneliti misalnya. Kalau sekarang pelajaran sejarah banyak diminati tidak? Itu kurang diminati. Karena paling-paling jaga museum kalau habis sekolah mereka mau. Rata-rata maunya apa? Masuk ke IT. Apalagi semakin canggih kan itulah ini. Nah, wa sahha ta'inu maulidihi sallallahu alaihi wasallam fi 'amil fil, dan telah sahih penetapan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun gajah an Ibnu Abbas wa Jabir. Bahkan hari kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi itu pada tahun gajah bukan cuma dari riwayat Abdullah bin Abbas dan siapa tadi? Jabir bin Abdullah. Bahkan ada dari sahabat yang lain. Ka Qais ibni Makhrama. Qais ibni Makhrama fi iddati minas sahaba. Itu banyak juga dari beberapa sahabat. Banyak juga dari beberapa sahabat. Nah sekarang Anda mau pilih yang mana?
Tahun berapa Nabi SAW lahir? Tahun apa? Tahun gajah. Di Indonesia itu sepakat tahun gajah. Nggak ada yang bilang tahun. Yang pasti tadi kan di penjelasannya bukan pada tahun tersebut, misalkan tahun 2012 terjadi pada tahun 2012, karena pada saat itu tahun itu berdasarkan peristiwa penting. Berapa peristiwa itu penting, sekitar berapa tahun? Ada yang mengatakan 1 dekade. 1 dekade itu berapa? 10 tahun rata-rata ada peristiwa penting lain. Jadi tahun gajah itu ada yang mengatakan ketika tahun gajah terjadi, Nabi SAW belum lahir. Jadi duluan tahun gajah dulu terjadi, baru kemudian Nabi lahir. Nah, bukan Nabi lahir dulu baru tahun gajah, beda kan ya? Beda loh. Jadi terjadi dulu tahunnya kejadian peristiwa penting, baru Nabi SAW lahir. Fahassala mimma sabaqa anna maulidan Nabi SAW fi yaumil isnain. Maka hasil, fahassala itu hasil yang telah lalu dari beliau apa yang dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa sesungguhnya kelahiran Nabi SAW itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Nah, kalau menurut sebagian ahli sejarah, tanggal berapa Masehi? 20 April. Tahun berapa? Dulu kita pernah apa ya? 570 berapa itu kalau biasa? Sudah lupa. Dulu apa? Tapi karena sudah biasa belajar Komariah, ingatnya Komariah. Nah, wa kanatil Arab tu'arrifu bil hawadisi. Nah, ini penjelasan Syekh. Adapun adalah orang Arab itu tu'arrifu, menceritakan sejarah itu bil hawadisi, dengan peristiwa-peristiwa penting yang besar. Fa qauluhum amul fil, adapun ucapan mereka pada tahun gajah, yuridu nabihi, mereka menginginkan maksudnya adalah mattafaqa min halaki jaisil habasyah, yaitu mereka sepakat dari hancurnya pasukan Habasyah alladzina aradu ghazwal Ka'bah, yang mereka pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah mereka. Jaisul Habasyah, pasukan Habasyah ini dari mana? Negerinya pada itu berangkatnya dari mana? Siapa yang tahu? Dari negeri mana? Dari Yaman. Satu. Dari negeri Yaman. Karena Yaman waktu itu masih termasuk negara jajahan bangsa Romawi, kayak negara boneka. Negara boneka. Termasuk Raja Najasyi yang di Afrika itu masih negara di wilayah kekuasaan siapa? Imperium besar. Kaisar dengan raja, mana yang lebih tinggi? Kaisar dengan raja, mana yang ini? Kaisar. Nah, setiap tahun ada istilah-istilah khusus. Di setiap negara, setiap waktu, setiap zaman ada istilah-istilah khusus. Jadi kita harus pahami. Kalau orang Mesir, rajanya disebut apa? Muqawqis. Mesir rajanya disebut apa? Fir'aun. Nah, lupa, Muqawqis itu nama rajanya. Kalau Iran, Persia, rajanya disebut apa? Apa? Kisra. Kisra, raja Kisra. Nah, kalau di Romawi disebut apa? Kaisar tadi. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa kanu yuqaddimuna filan 'aziman, mereka itu membawa gajah-gajah yang sangat besar. Fa ahlakahumullah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menghancurkan mereka. Padahal gajah ini ketika dari Yaman kan ke Makkah itu jauh kan, mereka melewati kampung-kampung besar, dirampok sekian, nggak bisa melawan, hancur semua kampung yang dilewati. Biasa kalau kampung dilewati minta pajak. Ayo, berani dulu, masih banyak apa? Begal-begal pasir jalanan, bukan begal
ini iklim tropis ya, padang pasir ini, penyamun. Tapi semua dihancurkan pasukan penjajah. Makanya ada kisah menarik, Raja Abraha ini sudah mendekati kota Mekah. Nah, dia lihat ada pengembala onta, atau kambing. Nah, pengembala onta ini diambil oleh Raja Abraha, semua kumpulkan gembalaan orang ini. Akhirnya dilapor. Ternyata gembala ini miliknya kakeknya Nabi SAW, Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib kan pembesar Quraisy di mana? Di Makkah. Siapa yang mau datang? Akhirnya Abdul dilaporkanlah pelayan atau yang kerja sama Abdul Muthalib kan yang gembala ini dilaporkan kebutuhannya, kamu dirampas oleh seorang raja yang membawa pasukan luar biasa. Wah, Abdul Muthalib orang Makkah itu suka berkelahi, ahli perang, nggak takut. Ketika berhadapan siapa itu? Ada penerjemahan. Siapa itu lahjanya? Oh, ini adalah dari Mekah. Nah, yang membawa pasukan gajah ini sudah senang-senang. Dia kira kakeknya Nabi. Dia tidak tahu nih kakeknya Nabi ya, kan Nabi belum lahir kan. Dia kira pembesar ini mau minta ampun, minta maaf, tolong jangan serang Ka'bah kan gitu. Ternyata dia datang apa? Mana gembalaan? Kaget dia, loh, kamu bukannya mau minta minta pengampunan, tolong jangan serang Ka'bah. Kambing gembalaanku ini adalah saya tuannya. Adapun Ka'bah ada tuannya yang akan melindungi. Siapa tuannya Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya adalah Rob itu dia adalah pemilik. Di antara mana Rob itu artinya pemilik, bahasa Arab kan secara bahasa. Saya adalah pemilik kambing-kambing ini, saya minta kambing-kambing saya. Adapun Mekah ada yang memiliki Mekah, maka dia yang akan mengurusi. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata betul, tidak ada yang menyerang kata kecuali dihancurkan. Maka setelah Raja Habasyah ini dihancurkan kaumnya, bangsa itu naik pamor. Kan ikut kena cipratan kan? Bagaimanapun mereka tinggal di dalamnya. Kena pamor, jadi tanah haram. Kena pamor, jangan sekali-kali menyerang kota Ka'bah lagi. Jangan sekali-kali. Maka semenjak Nabi SAW sampai beliau wafat, tidak ada pernah yang menyerang Makkah sama sekali. Diizinkan untuk memasuki Makkah bawa pedang. Maka nggak boleh bawa pedang, senjata tajam saja nggak boleh. Itu Nabi SAW diizinkan hanya setengah hari saja. Pada peristiwa apa? Fatu Makkah. Hanya setengah hari saja, tidak sampai zuhur. Diizinkan untuk masuk bawa pedang. Itu pun orang-orang di Makkah menyerah tanpa syarat. Itu cuma diizinkan. Yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ini mau menyerang kota Makkah. Tidak, diizinkan Nabi. Karena Nabi juga takut, khawatir sebagaimana kejadian. Tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setengah saja membawa pedang, tapi menyerah tanpa syarat. Makanya Nabi itu, bayangkan kan orang-orang kafir Quraisy Makkah kan kalah, kan menyerah tanpa syarat. Nabi itu jalan tidak dengan sombong congkak, tapi Nabi naik di atas onta yang sederhana. Ada onta Nabi, tapi onta sederhana, tapi jangan tanya kelincahan. Tapi sederhana, kurus, misalkan bukan onta besar terkenal mahal, tapi Nabi sambil menundukkan panah. Jadi masuk kota Mekah padahal menang, pemimpin pasukan Nabi seorang Rasul duduk di jalan. Duduk Nabi. Tidak kan biasa orang menang mana yang siapa yang dilihat dan tidak. Kan ketahuan memasuki kota haram, kota Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah contoh Nabi SAW. Maka tidak ada balasan bagi orang bersombongan kecuali akan dihancurkan. Apalagi menyerang kota Makkah. Maka ini juga berlaku sampai sekarang. Maka sampai sekarang orang-orang itu walaupun ada yang mau menyerang kota Makkah dari jauh itu sudah dihalau, nggak sampai masuk tanah Makkah, tanah haram. Dan takut orang mau karena mereka ingat peristiwa itu terkenal, jadi sejarah, jadi cerita. Dan sampai sekarang konon katanya Allah tidak ada pesawat yang melewati apa?
tanah haram tidak ada, tapi tanah haram tidak ada pesawat jalannya yang melewati tidak. Khawatir mereka apa? Tiba-tiba apa? Tiba-tiba pesawatnya pecah atau meledak karena ada kejadian tersendiri. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang beriman, mereka mengakuinya tanah haram, jangan main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindunginya. Barang siapa yang memasukinya maka dia aman. Janji Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Dia memasuki kota Mekah maka dia aman. Makanya pernah kedapatan ada yang kehilangan barang, itu nggak berani orang mengambil. Karena kalau mengambil tidak ingin niat mengembalikannya, wah dosanya dosa besar karena tidak sama dengan tanah yang lain. Karena tanah haram tidak sama dengan tanah yang lain. Baik, kita selesaikan ini. Wa kanu yuqaddimuna filan 'aziman fa ahlakuhumullah ta'ala subhanahu wa ta'ala. Mereka membawa gajah yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka. Wasya'a khabaru halakihim fil ardh. Wasya'a itu artinya apa namanya? Menjalar luas, menyebar luas berita tentang kehancuran pasukan gajah di negeri Arab. Fakana tu'arikhu bihi. Maka itulah menjadi sejarah yang sangat terkenal. Tahun apa? Tahun gajah. Ja'alahullahu azza wa jalla taqdumatan baina yaday bi'tsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini catatan dari Syekh sebagai faedah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai pembukaan taqdumatan bahwa akan ada peristiwa luar biasa nanti setelah tahun gajah itu apa? Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasa jadi masyhur sekarang, jadi istilah tanpa disadari. Kalau ada peristiwa yang sangat besar, biasanya tiba-tiba gempa luar biasa. Aku ada kejadian apa hari ini? Biasanya gitu. Makanya kalau di pinggir pantai kalau ada bencana besar gempa, orang itu sudah takut. Jangan-jangan air laut ini naik. Padahal sudah siap-siap orang. Nah seperti itu. Dulu kan ini peristiwa besar. Di surat Al-Fil itu ada burung-burung yang membawa batu sejenis kerikil dan batunya itu panas luar biasa. Orang terkenal batu itu melepuh dan dagingnya meleleh. Jadi terkenal dan jadi peristiwa. Bahkan orang-orang yang lari kalang kabut dari pasukan Al-Fil itu, pasukan gajah itu dikisahkan. Kan ada ahli sejarah di tiap kampung, tukang cerita terkenal. Saya mendapati orang badannya itu sudah kayak bukan manusia. Dikisahkan beberapa dari mulut kayak tangannya sudah apa? Sudah jarinya satu persatu apa? Lepas. Bukan penyakit tapi karena dilempar dengan batu tadi. Dengan batu dan mendengar kisah. Maka Raja Habasyah itu meninggal dalam perjalanan mau pulang ke negeri Yaman lagi, kan daerah kekuasaannya. Bagaimanapun dia adalah raja, tapi tidak sampai sana karena sudah mati dalam perjalanan anggota tubuhnya melepuh dan persendiannya jatuh satu-satu. Kemudian dari sebagai pelajaran bagi umat manusia, jangan pernah sombong dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada yang sombongkan, ada yang sombong. Terkenal di Twitter belum lama ini orang terkaya di dunia siapa? Elon Musk. Ketika diingatkan semoga dapat hidayah, kemudian dia mengatakan tidak apa-apa lah saya masuk neraka karena kebanyakan manusia juga hari ini masuk neraka. Berbangga itu terkenal di Twitter. Orang yang paling kaya, orang yang punya kekuasaan jabatan itu akan cenderung sombong. Siapa itu? Firaun. Punya kekuasaan, punya harta, punya pasukan, punya wilayah. Maka orang yang berangan-angan, saya ingin punya jabatan, punya wilayah, punya tanah, kekuasaan, punya harta. Ini yang Firaun sudah sampai di puncaknya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengaku sebagai Tuhan, bahkan mengejek risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Oh nanti saya mau buat tangga besar,
Itu jadi sejarah Aman ibni Soraya, Aman ibni Soraya, Aman buatlah gedung yang tinggi, jadi istilah pencakar langit sampai sekarang. Supaya saya mau lihat, la'ali saya mau lihat itu rohnya Musa, Tuhannya Musa itu seperti apa? Ngejek katanya, tidak percaya. Akhirnya Allah hukumannya apa? Fir'aun termasuk makhluk yang dikekalkan sampai sekarang, jasadnya ada. Ini loh orang yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman. Hukumannya berat. Di dunia kalau ada orang yang sudah sangat hujana buat kerusakan akan ada balasan. Entah balasannya. Maka apa yang kita citakan manusia ini dapat harta banyak, kekuasaan banyak, wilayah sangat banyak, tanah semua. Ingat, itu Firaun tidak sampai di sana, tapi ternyata apa? Sombong. Dan itu akan 11-12. Makanya kita dalam Islam diajarkan apa? Qanaah. Dari atas silakan, tapi jadikan ini sebagai batu loncatan untuk kehidupan akhirat. Karena kalau tidak, yang terjadi lihat. Fasiru kaifa kana akibatul mujrimin, dan berjalanlah kamu di atas muka bumi, lihatlah bagaimana akibat hasil akhir dari orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berjana, tidak mau tunduk terhadap ketentuan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Jadi ini peristiwa pertama kelahiran Nabi SAW, diikuti selingan yang terjadi di sekitarnya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang ingin bertanya? Jadi Raja Abraham meninggal tadi ya. Yang kota tadi itu di sana namanya Raja Abraham. Hancur, bahkan sebelum sampai ke negerinya mati, terhina. Jadi orang kayak tidak dikenal kan. Jadi ini siapa ini, orang gila atau makhluk dari mana ini? Jadi terhina, dari raja jadi hina. Nah, baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan semangat dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.